Pabrik mebel seluas 500 meter persegi di Desa Wonokusomo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar pada Senin siang. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang berupa mebel yang sudah jadi dan bahan baku mebel berupa plastik untuk kursi dan meja. Beruntung saat kejadian puluhan karyawan yang sedang bekerja bisa menyelamatkan diri. Api padam setelah 2 jam petugas damkar tiba di lokasi dan berusaha memadamkannya. Diketahui kebakaran terjadi saat seorang karyawan mengelas salah satu bahan mebel dan percikan apinya menyambar tembok berbalut spons. Buat pemadam pemadam suara. Karena dia kurang pendengarannya, nggak tahu gimana api begitu besar, sama teman-teman bisa dipadamkan kok malah yang besar apinya. Di dalam ada karyawan tadi? Banyak. Akibat kebakaran ini, bahan dan mebel siap kirim ke Jepang ludes dilalap api. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Tawuran antar kelompok pemuda terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tadi malam. Tawuran akhirnya terhenti setelah aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Bontoala tiba di lokasi untuk membubarkan tawuran. Sempat terjadi perlawanan terhadap petugas, membuat aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara. Polisi pun langsung menyisir lokasi tawuran dan menemukan pelaku yang berhasil kabur. Meski demikian, sejumlah barang bukti seperti anak panah berhasil diamankan petugas. Setelah sampai di lokasi, kedua kubu sempat dibubarkan dengan menggunakan gas air mata. Kemudian dari kedua belah polsek baik Bontoala maupun Talo melakukan pemantauan atau melakukan himbauan ke masyarakat agar tetap menciptakan kondisi masyarakat aman. Hingga kini polisi masih melakukan penjagaan untuk mengantisipasi tawuran tidak kembali terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa melapor nih ke kami pemirsa dengan menghubungi alamat email kami pemirsa di laporpolisi.ais@gmail.com dan jangan lupa selalu menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, pemirsa, seperti biasa kita awali informasi dari Medan, pemirsa, Sumatera Utara. Ini karena hujan deras disertai angin kencang yang membuat satu pohon raksasa tumbang di halaman RSUP Adam Malik, Medan. Ya, dan pohon tumbang ini menimpa 3 unit mobil yang sedang terparkir di area gedung pavilion RSUP Adam Malik. Video amatir ini memperlihatkan 1 unit mobil tertimpa pohon tumbang di RSUP Adam Malik, Medan. Dan peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang menumbangkan 1 pohon tua yang menimpa 3 unit mobil. Dan melihat hal tersebut, pihak rumah sakit langsung menghubungi dinas terkait untuk melakukan evakuasi sejumlah mobil yang tertimpa pohon raksasa tersebut. Nah, pemirsa, ini dari ketiga mobil tersebut, pemirsa, 2 diantaranya berhasil dievakuasi dan dibawa pulang pemiliknya. Sementara 1 unit yang lain, pemirsa, rusak parah dievakuasi hingga malam hari. Tidak hanya menimpa mobil, pohon tumbang ini juga merobohkan tembok rumah sakit. Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa, pemirsa, dalam peristiwa ini.
Ada curah hujan yang sangat deras disertai angin kencang. Lokasi di pavilion Rumah Sakit Adam Malik. Jadi ini ada pohon tumbang dan memang mengenai 3 mobil. Korban tidak ada. Untuk mengantisipasinya dan ini sekarang pohon tumbang lagi kita kerjakan. Ya, pemirsa, 3 penumpang minibus meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Jawa Timur. Ya, dan kecelakaan maut tersebut terjadi setelah minibus menabrak truk dari arah yang berlawanan. Video amatir warga ini merekam detik-detik pasca terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Jawa Timur. Minibus yang diketahui membawa 9 penumpang ringsek parah usai menghantam truk dari arah berlawanan. Pengemudi minibus meninggal di lokasi kejadian dan 2 penumpang lainnya tak tertolong meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara 6 penumpang lainnya selamat namun mengalami luka. Kecelakaan diduga disebabkan pengemudi minibus mengantuk sehingga kendaraannya oleng ke kanan dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Akibat pecah ban, tabrakan beruntun melibatkan 6 kendaraan ini terjadi di Magetan, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, namun ada 2 orang luka-luka dan juga kerugian mencapai belasan juta rupiah. Tabrakan terjadi di Kelurahan Takeran, Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, 2 pengendara sepeda motor ini terpaksa dibawa ke rumah sakit di Madiun untuk mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka yang cukup parah. Nah, pemirsa, di saat kejadian, sebuah mobil ini melaju dari arah timur menuju barat. Tiba-tiba, ban mobil yang dikendarainya pecah dan menabrak 2 sepeda motor yang berada di depannya. Kemudian mobil kembali menabrak 2 mobil dan sepeda motor dari arah berlawanan. Polisi pun masih memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Tadi, Pak? Itu saya dari barat, terus motor ini Latina dari timur. Dari timur nabraki sepeda motor, terus akhirnya belok ke kanan, ngantem mobil saya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Nekat edarkan narkoba untuk modal menikah. Sepasang kekasih di Padang, Sumatera Barat diciduk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, usai bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang melakukan penyamaran. Iya, dan dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 8 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar bersama bong dan juga alat timbangan digital. Tersangka bandar narkoba berinisial H terdapat berkutik setelah diciduk oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, usai melakukan transaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tersangka H merupakan bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi dalam kasus peredaran narkotika di wilayah hukum Kota Padang. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke rumah pelaku guna mencari barang bukti lainnya. Di lokasi petugas turut mendapati kekasih H berinisial R yang juga tengah menggunakan narkotika jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan, petugas kembali menemukan sejumlah barang bukti berupa bong atau alat hisap sabu, plastik lab, dan timbangan digital yang disembunyikan oleh kekasih tersangka. Dalam pengakuannya, si Joli ini nekat mengedarkan narkotika jenis sabu lantaran bisa mendapat untung besar untuk modal menikah. Bersama barang bukti, kedua tersangka digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga menderita gangguan kejiwaan menganiaya nenek kandungnya hingga meninggal dunia. Nah, ini dianggap meresahkan, Ya. pemirsa. Warga melaporkan dan pelaku penganiayaan dijemput Pemkot Palembang untuk dievakuasi.
Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan bersama ahli kejiwaan mendatangi sebuah rumah di kawasan Lorong Buntu, Ilir Barat 2. Mereka datang ditemani dengan petugas lainnya karena ingin menjemput warganya yang dianggap meresahkan permukiman. Pasalnya, salah satu pemuda yang masih berusia 23 tahun bernama Ahmad ini mengalami gangguan kejiwaan. Ahmad menganiaya neneknya saat korban memberikan pelaku makan. Korban mengalami cedera bagian kepala hingga akhirnya 2 minggu kemudian korban menghembuskan nafas terakhir. Pihak keluarga pun terpaksa mengurung pelaku setelah kejadian ini. Itu selama ini kan tenang, dia selama ini kan ya dari 5 tahun ke depan inilah dia sering ngamuk-ngamuk tuh, iyo. Nggak tahu, kami nggak ngerti juga, dia kan nggak bisa ngomong. Iya, taunya nangis, rontok. Tidak, kegiatan kecil biasa, anak-anak biasa kami bawa jalan-jalan, sering kan sore-sore. Jadi kesehariannya di dalam kamar itu aja? Tidak, baru sejak dia ada korban ini kami kurung tuh. Siangnya segera kita evakuasi, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas, dan juga Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, untuk kita bawa ke Rumah Sakit RD Bahar, nanti akan dirawat di sana. Karena memang pasien ini sudah sangat meresahkan dan juga mengganggu keselamatan warga, maka tidak bisa lagi kita bawa atau kita rawat di rumah, harus di rumah sakit yang memang khusus untuk masalah kejiwaan. Gangguan kejiwaan Ahmad makin tidak bisa diprediksi sejak 5 tahun terakhir. Pihak keluarga berharap setelah dirawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, anaknya dapat sembuh dan kembali beraktivitas seperti semula. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Petugas masih menyelidiki pelaku pembunuhan terhadap pasangan suami istri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang jasadnya ditemukan dengan kondisi penuh luka tebasan senjata tajam. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.